Assalamualaikum, halo para pecinta sinetron buku harian seorang istri dimanapun kalian berada. Tentunya mudah-mudahan kalian sehat semua, amin ya robbal alamin. Oke pemirsa, bertemu lagi bersama saya, dimana saya akan menceritakan alur sinopsis buku harian seorang istri yang mana saat ini sangatlah seru dan menegangkan. Oke guys, kita langsung aja ke permasalahan, dimana disitu ada si Kelvin bersama si Priska, yang dimana si Priska melihat si Kelvin sedang kebingungan. Di situ pun si Priska menawarkan diri untuk siap membantu Kelvin, apalagi untuk menghancurkan kehidupan Nana. Akhirnya di situ pun si Kelvin menyetujui dan bahkan si Kelvin pun meminta bukti terhadap si Priska. Si Priska pun siap untuk menebus atas kesalahan dirinya. Di situ pun si Priska menelpon terhadap anak buahnya untuk menculik Junior dari tangan Nana. Selanjutnya di sisi lain situ ada Dewa, yang dimana Dewa telah melihat si Roni yang telah menerima undangan, yang dimana ternyata undang itu adalah sandiwara dari Dewa. Di situ pun si Roni sangat bahagia. Dewa pun mengira pasti si Roni tidak akan membawa Lipia adiknya. Dan ternyata memang betul si Roni kedatangan undangan dari VIP itu tidak memberitahu terhadap Lipia. Di situ pun Dewa curiga atas perbuatan si Roni, maka dari itu Dewa pun akan mengintai perbuatan si Roni. Selanjutnya di sisi lain di situ ada Pak Nopal bersama si Alia, yang dimana si Alia mau menjebak tempat duduk Pak Nopal. Di situ pun Pak Nopal ketika mau menduduki kursi yang sudah dijebak oleh Alia, akhirnya ketika Pak Nopal mau duduk tiba-tiba ada yang nelpon. Pak Nopal pun gak jadi duduk di kursi yang udah dijebak oleh si Alia. Singkat cerita, ketika si Alia keluar, begitu juga dengan Pak Nopal. Pak Nopal pun langsung menghampiri Nana yang sedang menggendong Junior, termasuk si Alia. Di situ pun ngobrol-ngobrol, namun si Alia yang mengunggulkan atas kehebatan dirinya di depan Pak Nopal. Nah, Pak Nopal pun tidak menghiraukan atas ucapan si Alia. Justru Pak Nopal serius berbicara dengan Nana. Di situ pun Pak Nopal sangat senang kelihatan Nana yang berseri-seri. Mungkin kata Pak Nopal, Nana sudah mulai melupakan Dewa, yang padahal justru kebahagiaan Nana itu sudah bersatu lagi dengan Mas Dewa. Selanjutnya di sisi lain di situ ada Lia, yang dimana Lia sedang dikontrakannya bersama ibunya, yang dimana situ ibunya sedang merenovasi kontrakan Fajar tanpa sepengetahuan Fajar. Namun di sisi lain Lia menyuruh pergi terhadap ibunya, pergi dari lokasi itu, pergi ke rumah ibunya, kembali ke Bali. Namun ibunya yang marah karena Lia sudah mengusir. Akhirnya singkat cerita Lia pun meminta maaf terhadap ibunya. Selanjutnya di sisi lain, alhamdulillah sekarang Dewa sudah mulai berjalan. Bahkan Dewa pun memang benar-benar bisa berjalan. Singkat cerita, setelah Dewa mampu untuk berjalan tanpa tongkat lagi, akhirnya Dewa pun memutuskan untuk menemui Nana karena Dewa sangat kangen terhadap Nana. Di situ pun Dewa memanggil-manggil terhadap si Kathy. Si Kathy pun yang melihat Dewa bisa berjalan, Kathy sangat bahagia. Namun dalam hatinya Kathy merasa sedih karena Dewa sudah bisa bersama Nana, termasuk Nek Ratu yang sangat bahagia meskipun dalam hatinya sedih karena Dewa sudah berpisah dengan Nana. Namun di sisi lain si Lipia yang bahagia kesembuhan Dewa, bahkan bahagianya si Lipia itu bisa berpisah dengan Nana. Selanjutnya di sisi lain di situ ada si Priska yang telah menelepon anak buahnya si Tony, yang dimana si Priska mau mencelakai Nana. Di situ pun si Priska memberitahu ciri-ciri orangnya, yaitu yang memakai baju krem, kata si Priska. Namun di sisi lain suruhan si Priska yang tidak mengetahui siapa sih Nana itu, termasuk wajahnya juga. Akhirnya anak suruhan si Priska pun memutuskan untuk pergi. Namun tiba-tiba ketika Nana sedang berjalan di jembatan, si Alia yang bermaksud untuk menculik Junior, di situ pun Nana melawan terhadap si Alia dan Nana pun lari dari hadapan si Alia. Namun di sisi lain suruhan si Priska yang menemui si Alia
karena kata Suran si Priska itu yang baju krem. Akhirnya Suran si Priska pun mencelakai si Alia hingga akhirnya si Alia pun jatuh ke jurang atau ke danau. Di situ pun si Priska sangat gemetaran saking takut ketahuan oleh pihak yang lain. Singkat cerita, Nana pun yang lari dari hadapan si Alia. Tiba-tiba Nana bertemu dengan Dewa. Gak lama kemudian Dewa pun mengajak Nana dan Nana pun menceritakan yang telah terjadi terhadap dirinya jikalau si Alia mau mengambil Junior. Di situ pun Dewa mengajak Nana untuk mencari si Alia. Tiba-tiba setelah ke jembatan bertemulah dengan si Priska. Jangan-jangan ini perbuatan si Priska bersama si Alia. Di situ pun Dewa memaksa si Priska untuk soal keberadaan si Alia. Namun si Priska yang kelihatannya ketakutan hingga akhirnya si Priska pun lari dari hadapan Dewa. Dewa pun yang kaget atau curiga atas kegemetaran si Priska yang buru-buru lari. Selanjutnya di sisi lain di situ ada Pajar, yang dimana Pajar baru nyampe ke kontrakan karena Pajar pun mencurigai jikalau di kontrakan Lia masih ada ibunya Lia. Di situ pun Pajar bersalam bahkan menyapa terhadap ibunya Lia. Namun ibunya Lia yang agak-agak kusam gitu ya terhadap Pajar. Pajar pun di situ masuk ke kontrakannya. Namun di sisi lain Lia yang mendadak SMS terhadap Pajar minta maaf atas perlakuan ibunya. Pajar pun sudah memakluminya atas perlakuan ibunya. Namun di sisi lain ibunya Lia yang mengajak Lia untuk kembali pulang ke Bali, tapi Lia tidak mau. Akhirnya ibunya Lia pun pergi tahu kemana dan Pajar pun menyuruh Lia untuk mengejar ibunya karena dia adalah seorang ibu. Namun setelah dikejar akhirnya ibunya Lia pun sudah tidak ada lagi. Selanjutnya di sisi lain di situ ada Dewa bersama Nana yang sedang mengintai perlakuan si Roni, yang dimana si Roni telah dijebak oleh Dewa diundang ke undangan VIP. Di situ pun si Roni seperti biasa ya menggoda-goda para wanita, bahkan si Roni pun sampai ditampar oleh seorang laki-laki yang istrinya telah digoda oleh si Roni. Namun gak lama kemudian datang si Priska ke lokasi itu. Singkat cerita si Roni pun berusaha atau mengajak kepada si Priska untuk mendatangi undangan terhadap dirinya. Bahkan si Roni pun ini adalah kesempatan untuk mengajak Priska untuk bisa bersenang-senang, apalagi ini undangannya undangan yang sangat elit kelas VIP. Di situ pun si Priska mau daripada dirinya memikirkan kejadian yang telah terjadi terhadap si Alia yang jatuh ke jurang itu. Lama kemudian Dewa pun yang mau mengikuti si Roni, tapi Dewa pun gak jadi mengikuti si Roni karena Dewa sudah menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki perlakuan si Roni. Oke pemirsa, itulah sinopsis buku harian seorang istri yang sangat seru ya guys. Tonton terus BHSI ya guys, tiap jam 21.20 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Tidak lupa pula loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.